حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Falah minta Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali mutalaah hadis kita yang termuat dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Hadis dari kumpulan-kumpulan, sebagian dari kumpulan Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah masuk pada hadis nomor 9. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Muttafaqun alaih. Artinya jemaah sekalian, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu, apa-apa yang kemudian saya larang, kata Rasulullah SAW, apa-apa yang kemudian saya larang kepada kalian, fajtanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu min, dan apa-apa yang kemudian saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhum mastata'tum, maka lakukanlah, kerjakanlah perintah itu, mastata'tum, sebisa, semampu, sekapasitas, sesuai dengan kapasitas dan ukuran kalian. Fa innama, maka sungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian itu rugi, celaka, binasa, itu disebabkan karena di sini ada dua hal, ada dua poin. Yang pertama, kathratu masailihim, mereka suka banyak tanya. Banyak tanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan suka berbeda pandangan terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, mari bersama-sama kita telah hadis ini. Dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini seorang sahabat, kalau untuk rentetan para sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka beliau nomor satu. Sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Beliau sahabat yang sangat mulia jemaah sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan salah satu sahabat yang bisa dikatakan telat, dalam tanda kutip telat masuk Islamnya, lama masuk Islamnya. Bahkan beliau juga
bukan termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat atau orang-orang yang kemudian lebih dulu memeluk agama Islam. Beliau tidak termasuk itu. Akan tapi beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan sahabat yang paling banyak ngekorin Nabi. Saya pakai istilah ngekorin Nabi ya. Yang paling banyak membersamai Rasulullah SAW, di antara sahabat yang paling banyak membersamai Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mencatat, untuk melihat, untuk meneliti, untuk mengamati semua pergerakan-pergerakan Rasulullah SAW, baik dari qaul maupun fa'alnya, baik dari perbuatan maupun dari ucapan Rasulullah SAW. Makanya jangan heran kalau kemudian kita kalau baca kitab-kitab hadis Rasulullah SAW itu an Abi Hurairah. Banyak yang kemudian bahkan kalau tidak salah jumlah hadis yang oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini koleksi atau diriwayatkan sekitar 5.347, 5.374, saya kebalik ya. Sekitar 5.374 hadis yang oleh Abu Hurairah radhiyallahu an riwayatkan jemaah sekalian, dan beliau bisa dibilang bahkan masuk Islamnya itu pada tahun-tahun perang Khaybar. Lumayan telat jemaah sekalian, tapi prestasi beliau bayangkan jemaah sekalian, sampai kemudian dikatakan hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu kalau dimusnahkan, kalau dihilangkan, itu sama saja seperti menghilangkan separuh agama. Karena kenapa? Rujukan beliau. Semua umat Islam berujuk pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Luar biasa jemaah sekalian. Apa yang beliau dengar? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ini konsep jemaah sekalian, konsep agama Islam kita seperti ini. Ada dua hal aja. Dan ini adalah definisi dari takwa sebenarnya. Yang pertama, apa-apa yang kemudian saya larang kepada kalian, maka jauhilah larangan itu. Hukum haram yang bersifat mutlak atau sampai makruh, jemaah sekalian, makruh kita nggak bilang haram. Makruh pun kalau kemudian Rasulullah SAW melarang, maka jangan kerjakan jemaah sekalian. Dan ini nasihat buat pribadi saya, jenengan semua kita di sini. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita kemudian sudah mendeklarasikan iman kita, amantu billah wa bi rasulih. Kalau kita kemudian telah mengatakan saya beriman, aku telah beriman kepada Rasulullah, kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka ini sebenarnya konsep yang pertama. Apa itu? Apa yang kemudian datang dari Rasulullah berupa larangan, kerjakan, tinggalkan itu semuanya. Dan yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tum minhum mastata'tum, dan apa-apa yang kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk kerjakan, maka kerjakan. Mastata'tum. Ada catatannya di sini. Semampu kalian, sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan agama Islam jemaah sekalian itu luar biasa. Banyak sekali dispennya, banyak sekali ruksohnya, banyak sekali keringanannya jemaah sekalian. Termasuk kita puasa hari ini, saudara-saudara kita di belakang sana banyak yang kemudian tidak bisa berpuasa. Maridon, dengan sakit, safar, tergantung mereka. Sesuai dengan apa? Kapasitas mereka. Padahal dalam ayat, runtutan ayat puasa itu dibuka oleh Allah SWT dengan perkataan apa? Kutiba alaikum. Diwajibkan puasa itu. Cuma kalau kemudian kita kesinambungkan dengan hadis-hadis, dengan qaul-qaul, dengan hukum-hukum, termasuk hadis Rasulullah yang kita kaji hari ini, mastata'tum. Ada kata semampu kalian. Luar biasa agama kita jemaah sekalian. Maka ini kemudian saya akan bacakan di antara penegasan. Kemudian Allah, benar Rasulullah SAW katakan di sini, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka sungguhnya sebab di antara sebab umat-umat sebelum kalian itu terbangkalai, binasa, rugi, itu ada dua hal. Yang pertama, kathratu masailihim, atau kathratu su'al, banyak tanya, bawel jemaah sekalian. Kalau kemudian ada hukum A, B, C, Allah kemudian katakan ini halal, ini haram, banyak tanya. Lihat Bani Israel dalam surah Al-Baqarah itu, luar biasa.
Bani Israel itu bani yang paling banyak ditangkan nabi oleh Allah SWT. Banyak nabinya Bani Israel itu. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Harun. Wa idh qala Musa liqaumihi, sampai kemudian Nabi Musa berkata kepada apa? Kepada kaumnya untuk sembelih apa? Al-Baqarah, sapi betina itu. Banyak tanya mereka. Warna apa, model seperti apa, karakter seperti apa. Dijawab semua oleh Allah SWT. Bayangkan kalau kemudian ini diantara asbab nuzulnya. Mereka nggak nanya, langsung sami'na wa ata'na, selesai jemaah sekalian. Banyak tanya mereka itu. Kalau kemudian kita kerucutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lagi di konteks sekolah, yayasan, kelas gitu ya, KBM, kegiatan belajar mengajar. Kalau kemudian ada guru yang kemudian punya ultimatum, punya kebijakan A, B, C, mendengarkan, sudah memberikan materi, kita banyak tanya juga salah jemaah sekalian. Kecuali tanyanya itu di luar tendensius, yang sifatnya ingin mencari-cari kesalahan atau mencari keringanan-keringanan. Nah itu beda lagi itu. Ini ada yang kemudian tendensi yang main di dalam pertanyaan itu. Di antara hikmah banyak tanya ada jemaah sekalian, ada. Jangan kemudian saya kasih istilah begini, ilustrasi seperti ini. Allah SWT kemudian menciptakan langit. Menciptakan apa? Langit. Jangan kemudian bertanya, kenapa ya Allah itu ciptakan langit begitu? Jangan. Tapi ada hikmah apa di balik penciptaan langit itu? Diubah sudut pandangnya jemaah sekalian. Ini di antara contoh, salah satu contoh gimana kalau kemudian kita hidup itu, kita sikapi dengan enggak cuma satu hal yang satu sudut pandang saja. Kalau kemudian Allah memberikan kita musibah, ujian berupa penyakit, kenapa kok saya dikasih sakit? Kenapa kok saya kemudian nggak dikasih sembuh-sembuh? Itu kalau kacamata satu saja kita pakai, nggak bisa aja mas sekalian. Oh ternyata ada hikmah di balik itu. Oh ternyata ada faedah, ada fadilah dalam musibah itu, dalam penyakit itu, di dalam ujian itu mas sekalian. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang bikin umat-umat sebelum kita ini banyak binasa. Yang kedua adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim, suka berbeda pandangan. Nah ini apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah, apa yang kemudian dibawa oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum-sebelumnya jemaah sekalian, itu kalau kemudian mereka punya ultimatum, punya kebijakan, mereka juga suka berbeda pandangan. Dan ini juga luar biasa masih berlaku jemaah sampai hari ini masih berlaku kita. Apa yang kemudian pemerintah atau apa yang kemudian dalam skala kecil dalam keluarga kita, orang tua kita kalau kemudian menyuruh kita untuk apa? Lakukan A, B, C, perintah kita masih suka apa? Ngeyel. Bawel. Maka ini hati-hati jemaah sekalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum. Maka hal-hal seperti itu yang kita bawelkan itu, yang kita tanya-tanya itu, yang kita ulik-ulik itu, hati-hati. Justru peringatan Allah datang dari arah seperti itu jemaah sekalian. Saya kira itu jemaah sekalian tema kita, kajian kita pada pertemuan hari ini, hadis nomor 9 tentang menjauhi perkara-perkara yang oleh Rasulullah SAW larang dan kemudian mengerjakan apa yang oleh Rasulullah SAW suruh untuk dikerjakan. Ini adalah konsep takwa dalam agama kita. Kurang lebih seperti itu. Saya kira jemaah sekalian, saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.